يا نبي السلام عليك يا رسول السلام السلام عليك يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك يا نبي السلام السلام عليك Salah dulunya. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami man ansaha li abi wa rabbatul iman ummi wa arsyadani ustad wal muallimi ya Bali, suaranya Bu, ayo suaranya. Ya, yang semangat baca sholawat. Mamata ya wasi'al karami bil baraka wal karama Syekh Abdul Qadir Waliullah bisyafa'an Nabi Muhammad biiznillah waridallah ya Rabbi bil semangat Bu baca sholawat baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Allahumma sholli wa sallim wa barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cingnya dipantunin dulu ya. Daun salam, daun sagan. Yang jawab salam semuanya semoga masuk surga. Daun salam, daun suci. Cakep ya Bu ya. Yang jawab salam saya doain biar pada pergi haji.
Daun salam, daun genjer. Yang tidak ikut jawab salam, bibirnya biar doer. Mau ibu doer bibirnya? Mau enggak? Ya sekali lagi ya Bu ya. Nah, semangat ya, ayo ting ting makan opak. Yang penting kompak ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Bu ya. Ibu kayaknya takut doer bibirnya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi tatimmus shalihat alladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa askuru lana bi ni'matis sihhati wal afiyah wa tafaddalana min ibadikas shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul qudus wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh bi mu'jizatil qur'anil karim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammadin. Kurang kompak, kurang semangat baca sholawatnya Bu ya. Bu, biar semangat jawabnya, jangan pelit-pelit Bu ya. Bu kalau mendengar ada orang yang menyebut nama Nabi Muhammad, Ibu jawab itu sedekah. Walaupun ibu kaya raya, rumahnya bertingkat, duitnya berlipat-lipat, mobilnya mengkilat, suaminya memikat, anaknya pada sholat, kalau ibu nggak jawab, yang mendengar nama Nabi Muhammad SAW itu orang paling pelit di dunia. Na'udzubillahi min. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammadin. Alhamdulillah. Ibu ya kompak ya Bu ya. Wa ala alihi wa ashabihi wa insyaallahu man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bantuin Bu. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala bi du'a rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tamim bil khair bi rahmatika ya arhamar. Amin Allahumma. Karena tadi doa Bu, saya bawa doa dari Cibarusah ke sini ya Bu ya. Mudah-mudahan orang-orang sini yang sedang pada sulit Allah mudahkan, yang sudah mudah mudah-mudahan Allah sempurnakan. Amin Allahumma. Tadi mah aminnya kurang kompak banget ya Bu ya, nggak tahu artinya. Kalau dikasih tahunya artinya baru amin, amin, amin Allah ya Robbal. Terima kasih. Tubuh udah banyak. Ini minumannya udah ada 4 rupa, ada kue juga ya Bu. Alhamdulillah enak banget ya Bu. Enak banget. Yang mulia para alim ulama, para asatidz wal asatijah, para segenap tokoh masyarakat, para undangannya Rasulullah SAW, muslimin muslimat, wabil khusus yang saya sangat hormati dan yang saya sangat cintai, sesepuh kita Umi Hajah Ruqayyah ya. Umi Hajah Ruqayyah mata Allah bituli hayatiha. Semoga Allah kasih sehat, Allah kasih panjang umur. Amin Allahumma. Juga wabil khusus yang saya sangat cintai dan yang saya sangat muliakan, Ketua Yayasan Majelis Taklim Al-A'raf. Betul, saya nggak dikasih tagnya Bu, nggak dikasih contekannya. Majelis Taklim Al-A'raf ya Bu. Ya, Majelis Taklim Al-A'raf Al-Mukarramah wal Muhtaramah Ustadzah Hajah Ai Robiah. Betul, Ai Robiah mata Allah bituli hayatiha. Semoga beliau Allah kasih sehat, Allah kasih panjang umur. Amin apa Bu?
Allah bisa membimbing mendidik para putra putrinya yayasannya biar diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin Bu ya Rabbal beserta suami dan putra putranya. Amin Allahumma. Wabil khusus juga para asatijah yang saya tidak sebutkan satu persatu, gak dikasih namanya, gak dikasih tagnya ya Bu ya. Dari asatijah dari mulai SDIT sampai ke SMP sampai ke SMA insya Allah ya Bu ya, yang saya sangat cintai ya. Tak lupa kepada MC Sohibul Alqad, pengatur acara bantah waktu yang sudah memberikan waktu pada saya, yang insya Allah mudah-mudahan menjadi barakatan syamilah fid dunya wal akhirah. Amin Allahumma. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah. Ibu, kita bersama-sama bisa bertemu kembali. Dulu saya waktu di atas ya Bu ya, di atas ya Bu ya, dulu di atas sebelum pandemi ya Bu ya, sekarang udah bebas pandemi, alhamdulillah bertemu lagi. Ini adalah alhamdulillah bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan izinnya kita berduduk simpul, bertatap wajah, berjabat tangan, satu tekad, satu tujuan, kita ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu. Amin Allahumma. Salawat salam kita curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzma nanti pada hari yaumala yang bau malu wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Ibu, Bu, ini sekarang Ibu ini sedang menikmati nikmat besar dari Allah. Betul, betul Bu. Nikmat besar. Allah janji kalau ibu membesarkan nikmat dari Allah, menghargai nikmat dari Allah, kata Allah la in syakatum la azi dan nakum, Allah akan tambahkan kenikmatan dan keberkahannya. Amin ya Bu. Nikmat enggak? Nikmat enggak? Walaupun hujan juga tetap nikmat ya Bu ya. Hujan mah di sana yang enggak ada atapnya, tapi kita mah ada atapnya, enak ya Bu. Alhamdulillah. Tapi kalau ibu ingkari, walain kafatum inna adzabila syadid. Kalau ibu ingkari bahwa duduk di majlis salim ini ibu nikmat kecil, daripada kita tidur di rumah ada undangan majlis salim, mendingan pergi aja ke majlis salim. Itu tidak menghargai nikmat besar dari Allah, dianggap nikmat kecil. Itu inna adzabila syadid. Sesungguhnya Allah sangat dahsyat, azab Allah sangat besar. Wa awwalu adab di dunia Bu, wa awwalu adab rabbun nikmah. Pertama Allah azab di dunia yang tidak mensyukuri nikmat dari Allah, itu adalah diangkat kenikmatannya oleh Allah. Nauzubillahi min la in syakartum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bu, makanya ibu nikmat di sini alhamdulillah. Kalau kita enggak nikmat, kita ingkari, nanti tahun-tahun yang akan datang Allah enggak, tahun-tahun yang akan datang minggu depan pun juga Allah enggak bakal kasih ibu duduk di majlis salim lagi. Nauzubillahimin. Alhamdulillah ya Bu ya. Namanya di majlis salim Bu, Ibu, Bu. Nih namanya di majlis salim, walaupun pengajiannya mingguan atau bulanan atau maulidan atau rajaban atau syukuran ya Bu ya, itu di dalam pengajian itu dibacakan apa? Ayat-ayat Al-Quran, sholawat Nabi, zikir ma'allah ya Bu ya, dan juga ada pelajaran tausiah pun juga Bu. Nah itu Allah udah ampuni Bu. Ini ibu yang duduk di sini udah diampuni dosanya oleh Allah. Jangankan udah duduk di majlis salim di rumah aja, ibu di rumah baru juga niat mau datang ke majlis salim udah diampuni dosanya oleh Allah. Ibu jalan masalah tariqah fi majalisil ilmi tariqal ila jannah. Siapa orang yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah tepukan jalan ke surga. Amin Allahumma. Duduknya ibu di sini 1 jam sama dengan sembahyang di Masjidil Haram dan di Madinah 1000 rakaat. Pahalanya ibu udah pernah sholat di majlis di Madinah? Belum. Di Mekah di Masjidil Haram belum. Makanya duduk di majlis salim di sini ya Bu ya, pahalanya sama Bu. Itu Allah Subhanahu wa taala dalam kitab Duratun Nasihat ya Bu ya.
Kata Allah, Allah manggil malaikat, Bu. Kata Allah, malaikat sini. Tuh datengin Majelis Salim Al-Arab. Di Majelis Salim Al-Arab sedang mengadakan taklim, pengajian. Di situ orang-orang sedang menuntut ilmu. Mau ngapain tuh malaikat datang ke sini? Malaikat ke sini, Ibu, mau nyabut-nyabutin dosa Ibu yang ada di sini. Bu, Ibu dicabut-cabutin dosanya sama malaikat. Kerasa enggak? Kerasa enggak? Enggak mungkin kerasa. Kalau kerasa Ibu pingsan. Pingsan kenapa? Karena dosa dan badan Ibu gedean dosa. Bu, tuh dosanya dibawa kemana sama malaikat? Dibawa, digembol kemana? Ke gunung. Mau dibuang. Kemana malaikat naik ke gunung? Nyampe gunung, Bu, kata malaikat, gini kata gunung. Hei malaikat, itu bawa apa? Ini saya bawa dosa-dosanya ibu-ibu di Majelis Salim Al-Arab, mau dibuang ke sini, kata malaikat. Kata gunung, hei malaikat, jangan dibuang ke sini. Di sini udah banyak dosa. Buang aja ke laut, katanya. Ya Allah, malaikat ditolak, dapat naik ke sana, Bu, mau dibuangin dosa ibu. Dibawa lagi sama malaikat kemana? Ke laut. Begitu nyampe laut, Bu, laut demo. Emang laut bisa demo? Iya, nggak ibu-ibu aja yang demo. Laut juga bisa demo. Tuh tsunami di Aceh, laut yang demo. Tuh kemarin tuh bumi yang demo di Cianjur, ya Bu ya, gempa. Nah itu laut demo. Malaikat itu bawa apa? Saya bawa dosa-dosanya orang Majelis Salim Al-Arab. Itu sedang pada nuntut ilmu, saya cabutin suruh dibuang ke sini. Jangan malaikat, di sini juga banyak, di laut juga banyak udah. Waduh, kata malaikat, gunung nolak, laut nolak, mana lagi tuh dosa sama malaikat. Yaudah, kita balik lagi aja, bawa lagi aja, ya Bu. Mau dikasihin lagi sama ibu-ibu tuh dosa sama malaikat, dibawa lagi sama malaikat, balik lagi Bu. Begitu dia jalan di pertengahan jalan, sama Allah disetep, Bu. Kata Allah, hei malaikat mau kemana? Ya Allah ya Rabb, ini dosa ini, gunung nolak, laut nolak, ya. Jadi mau dibawa kemana? Nggak tahu saya. Ya udah, mau dibawa ke sana aja, katanya dibalikin lagi. Jangan, kata Allah, jangan malaikat. Itu semuanya udah diampuni dosanya saya. Orang yang sedang menuntut ilmu duduk di Majelis Salim, semuanya udah diampuni dosanya, kata Allah. Itu dosa jangan dibawa lagi. Terus dikemanain? Ya Allah, udah pegang aja sama kamu. Nah, lu pegang, iya, pegang aja sama kamu. Terus diapain? Kamu sekarang deketin Majelis Salim Al-Arab, di sini kan ada pintu gerbangnya ya Bu ya. Terus ada tikungan di situ. Tuh kamu berdiri di pintu gerbang, di tikungan berdiri. Bila mana ada ibu-ibu yang pulang duluan, belum doa, tuh kasihin dosa itu. Ada enggak ibu-ibu yang pulang duluan? Ada enggak? Ada enggak? Ibu mau pulang duluan, silahkan tuh bawa dosa tuh. Yo, belum doa udah pulang duluan. Ibu, tabarakallah, masih mendengarkan Ibu? Masih siap? Masih siap? Alhamdulillah. Sekarang udah alhamdulillah ya Bu ya. Kemarin kita setahun yang lalu ya Bu, apa tuh? Apa? Covid ya Bu ya. Masya Allah, semuanya pengajian ditutup ya Bu. Sekolah pun juga ditutup. Anak-anaknya pada daring. Anak-anaknya daring, ibunya daring. Subhanallah Bu, kenapa itu? Masjid-masjid banyak yang ditutup. Terawih juga nggak boleh berkerumun. Masya Allah Bu, itu apa namanya? Kok Covid datangnya dari mana tuh Covid? Dari Cina Bu. Covid datangnya dari Cina. Tuh kalau datangnya dari Jawa itu bukan Covid, Maspid. Iya. Kalau datang dari Jawa karena datang dari Cina. Kalau dari Jawa Maspid. Apalagi kalau datang dari Jawa Barat Sunda, namanya Kampit. Yang paling bagus datangnya dari Palembang, namanya Sidapit. Ya Bu, karena datangnya dari Cina jadi Covid. Temannya siapa? Corona. Kok semua
Karena dari Cina itu betah banget di Indonesia ya Bu ya. Dia bersemayam 2 tahun. Kenapa? Karena Indonesia itu semuanya baik-baik banget. Baik-baik banget Bu ya. Apalagi kalau nenek-nenek dapat sumbangan. Nenek-nenek dapat sumbangan Bu. Sembako ini dari mana sumbangan? Dari corona. Ya Allah, corona teh baik banget. Katanya semoga corona biar sehat, biar panjang umur. Di amit-amit, pantesan sampai 2 tahun ya Bu ya. Masya Allah, tabarakallah Bu. Kita Masya Allah, Ibu 2 tahun dijajah oleh corona. Udah dah, jangan mikirin. Itu pemerintah menganjurkan tidak boleh berkerumun, tidak boleh ngumpul-ngumpul gini di rumah ya Bu ya. Masya Allah, tabarakallah, sampai ada PSBB, ada PPKM, ada level 1, ada level 2, ada level 3, kebangetan banget kayak sebelah pakai level. Bener gak Bu? Iya, makanya jadi Masya Allah tabarok bingung. Gara-gara apa? Gara-gara virus corona, sana sini nggak bisa kerja, yang kerja juga malah di PHK, suruh tinggal diam di rumah. Benar nggak Bu? Iya, nggak apa-apa Bu, diam di rumah, biarin nggak punya beras, nggak punya apa-apa, diam aja di rumah ya Bu ya. Nggak punya duit juga, diam aja di rumah. Jadi kita di rumah kelaparan. Jadi bukan mati kena corona, mati kelapar. Masya Allah, kita semua menjadi bingung. Utang numpuk di warung-warung. Kita hidup sudah kayak burung. Tiap hari kita dikurung. Betul Bu? Betul nggak? Betul. Tiap hari dikurung, tiap hari kita disemprot-semprotin kayak burung, bener enggak? Bener enggak Bu? Masya Allah, tabarakallah, udah kita suruh berjemur biar enggak nempel gitu apanya kumannya. Udah nauzubillah, jangan sampai lagi ya Bu ya. Covid jangan sampai datang lagi ke sini. Kita doain ke Indonesia biar menjadi baldatun thayyibatun warabun. Makanya Ibu jangan malas-malas datang ke majelis karena ibu-ibulah yang menjadikan selamat Indonesia, dunia itu selamatnya dari ibu almarhum. Tapi ibu-ibu di sini alhamdulillah Masya Allah cantik-cantik banget Bu. Gak ada yang tua kalau di Majlis Salim, semua muda semua. Benar, semua muda, semua gak ada yang tua. Yang 40, 50 ke atas juga muda semua kalau di Majlis Salim. Gak ada yang ubanan kalau di Majlis Salim. Bener gak Bu? Nggak ada yang ubanan. Udah usianya 50 tahun juga nggak ada ubanan kalau di Majlis Salim. Karena kau tutup jilbab. Kalau pulang ke rumah Bu tetap aja ada ubannya. Makanya Bu, kalau kita masuk ke Majlis Salim usia kita 40 tahun, nanti keluar dari Majlis Salim usia kita 35 tahun. Yang penting bahagia. Benar nggak Bu? Insya Allah. Jadi 35 tahun itu hanya perasaannya bahagia. Bu, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah ya Bu ya. Namanya ibu itu adalah wanita yang sangat hebat. Yang sangat hebat ya Bu ya. Bisa ibu mendidik putra dan putrinya. Makanya dunia ini mempunyai perhiasan. Perhiasannya adalah wanita yang soleh. Yang soleh adalah ibu-ibu ini yang ada di sini nih. Armaratun, ibu wanita yang sangat solihah. Karena ibu putra putrinya dididik di yayasan ya Bu ya. Bu, ibu putra putri ibu di mana? Di mana? Di sini. Dididiknya di mana Bu? Di yayasan ya Bu ya. Alhamdulillah Bu. Kata Nabi, adibu auladakum bisalasati khisal. Didiklah anak-anakmu dengan 3 perkara. Yang pertama hubbillah, hubbi nabiyikum. Yang kedua hubbi ahli baitihi. Yang ketiga hubbi qiraatil Quran. Bu, yang pertama anak-anak kita dididik agar dia mencintai Allah dan nabinya. Betul Bu? Alhamdulillah kalau di yayasan Bu dipelajari ya Bu ya.
dipelajari. Punten-punten Bu, kalau namanya pelajaran pertama itu bukan di sekolah, bukan di madrasah ya Bu ya, di rumah. Ibu sendiri al-ummu madrasatul ula, ibu pendidikan yang pertama di rumah. Bu, saya ada satu cerita ya Bu ya. Saya punya murid ya Bu ya, punya murid di Gadog ya Bu ya, di Gadog. Lagi pertama datang ke Gadog. Dia putranya 3 laki-laki semua 3. Pas saya ke sana, dia lahir yang ketiga laki-laki juga. Alhamdulillah dia ngikutin, hamil ngaji di saya di Gadog. Begitu lahir dia manggil saya gunting rambut. Udah saya langsung semuanya itu yang disuruh oleh Rasulullah ya Bu ya, yang 5 perkara saya ajarin. Pertama kan harus diajarin kuping kanan dikomatin belah kiri. Kedua ditahnik ya Bu ya. Ketiga digunting rambut. Yang keempat dikasih nama. Yang kelima diakekahkan. Terus semuanya hamba dia dijalanin Bu, alhamdulillah. Nah udah gitu kan digunting rambut, didoain nama saya, semua itu didoain itu si bayi itu, alhamdulillah. Nah Ibu, itu yang 2 laki-laki yang pertama, yang kedua dia itu dididiknya di negeri, di sekolah negeri. Kenapa? Karena kata dia kalau sekolah negeri itu mau kemanapun juga bisa katanya Bu ya. Pengen jadi pejabat, pengen jadi gubernur cepat kalau negeri ya gitu kata dia. Nah udah gitu yang ini yang bontot nih yang saya gunting rambut, udah gedenya dia pas 3 tahun, pas 4 tahun sampai ke 5 tahunnya dia pengen sekolah TK-nya di yayasan. Pengen di yayasan, gak mau di negeri dia. Sekolah SD-nya juga gak mau di negeri, pengennya di yayasan. Subhanallah Ibu, subhanallah. Itu ibunya bilang sama saya ngurusin anak yang 1, yang 2, saya sampai mati-matian pengen ke negeri, sampai sekarang juga jadi tentara kata dia gitu. Tapi sehari-hari makan ati kata dia. Lah kata saya, enak makan ati mah gak makan teri kata saya. Kalau makan teri kan asin ya Bu ya. Makan ati maksudnya sholat susah, disuruh melulu. Kalau subuh suruh sholat susah banget, dimarahin dulu ya Bu ya. Kalau pulang dari sekolah langsung tidur. Udah saya masya Allah tabarakallah gimana. Tapi sekarang ini anak yang bontot dia dimasukkan ke yayasan, subhanallah. Ustazah saya masya Allah alhamdulillah terima kasih. Kata dia, ya Allah dari TK aja dia udah sembahyang duha. Bu, masuk TK aja udah dia sembahyang duha. Mama saya mau sembahyang duha. Di SD dia nggak pernah ketinggalan sholat, pengen di masjid melulu. Kan bapaknya nggak ada pelayarannya Bu ya. Pelayaran nggak ada bapaknya. Itu sama papa tetangga, sama papanya temannya dia kalau ke masjid. Kata dia, kata ibunya, masya Allah kalau begini mah dari dulu anak saya dimasukin ke yayasan. Saya sampai mati-matian, cuman nggak nyogok aja ke negeri kata dia gitu. Sampai sekarang Ibu ini udah jadi tentara. Saya kemarin datang ke sana pengen ketemu sama dia seminggu nggak pulang. Gimana dia ngomongnya? Mama ngapain ke sini katanya? Jangan Mama, jangan ke sini, udah balik lagi. Sakit hati saya kata dia. Kenapa Bu? Karena dia tidak mendapatkan pendidikan agama. Ya Bu ya, kan sebetulnya sama orang tua, nah sekarang kan nggak diperbolehkan orang tua ke sini karena saya ini lagi repot mungkin gitu ya. Yang benar ngomongnya, tapi kan kayak seorang orang kayak ngusir Ibu. Nauzubillah ini. Alhamdulillah nih anak-anak kita ya Bu ya adanya di Yayasan Al-Aqrab. Mudah-mudahan menjadi anak yang soleh dan solihah. Amin Allahumma amin. Terutama Bu, dididiklah itu anak kita sekarang tinggal 40, tinggal 39 lagi ya Bu ya menjelang bulan suci Ramadan ya Bu ya. Bu, ini pendidikan untuk anak melaksanakan puasa sangat sulit Ibu, sangat sulit ya Bu ya, betul enggak? Nah tapi saya mah kasih tahu Ibu, kalau saya mendidik anak dari 3 tahun udah disuruh puasa, masa bener? Dibangunin aja, dibangunin suruh makan bareng Tina sahur. Dia mah gak puasa, tapi dibilangin sahur. Pas 4 tahun dia suruh puasa sahur, puasa sampai jam 8 ya nanya, sampai jam 8. Jam 8 saya kasih makan, dikasih makan
Ntar puasa lagi ya, sampai jam 10, iya. Jam 10 nanti puasa lagi ya, sampai jam 12. Jam 12 makan, puasa lagi ya, sampai jam 2. Begitu aja dididiknya tiap hari. Tuh, usia berapa? 4 tahun, Bu. Sampai pas tinggal 4 hari lagi ke Lebaran, dia bisa puasa 4 tahun, cacat sampai maghrib, Bu. Pas tahun depan datang 4 tahun, dia udah bisa puasa, nggak batal 1 bulan puasanya. Itu anak kan kadang-kadang kalau puasa rasanya letih ya Bu ya. Jadi udah pada kering-kering bibirnya, kayaknya gitu ngelihatnya nggak enak banget gitu. Tapi kalau dididik seperti itu ibu, biasa-biasa aja dia puasanya. Enggak letih, enggak lemah, biasa-biasa aja, mulutnya agak kering gitu. Jadi dididik seperti itu ya Bu ya. Jangan sampai anak kita nanti udah kewajibannya enggak bisa puas. Jadi 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun dia enggak pernah batal puasanya. Bu, itu didikan untuk puasa. Ibu yang saya sangat cintai, alhamdulillah ya Bu ya. Kita bersama-sama di sini berkumpul untuk menuntut ilmu. Untuk apa Bu? Menuntut ilmu. Ibu pengen beruntung enggak di dunia? Di akhirat pengen beruntung enggak Ibu? Pengen beruntung di dunia dan di akhirat. Allah bilang Bu di surat Al-Hajj ayatnya ayat 77 ya Bu. Tadi Bu kalau baca Quran lihat ya Bu ya, di surat Al-Hajj ayat 77, kalau ibu-ibu pengen beruntung dunia dan akhirat, kata Allah laksanakanlah. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khairat. Kata Bu, kalau sholawat, kalau baca sholawat jawabnya Allahumma sholli wa sallim. Kalau ayat Quran bacanya tadi kenapa enggak dijawab? Bu, kepada meneng baik tadi enggak dijawab ya Bu ya. Bu, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khairat. Gitu dong Bu, Masya Allah. Ibu kalau pengen beruntung kata Allah Ibu, irka'u wasjudu, ibu rukuklah, sujudlah, sholat 5 waktu ya Bu ya. Bu, sholat 5 waktu, banyak rukuk, banyak sujud. Ibu kalau lagi pusing di rumah Ibu ya, lagi pusing banget, banyak masalah, sholat 2 rakaat sholat sunat Ibu ya, minta sama Allah. Apalagi sholat yang 5 waktu itu modal pertama Bu. Kebetulan kan sekarang bulannya bulan Rajab, Isra Mi'rajnya tanggal 27 apa? Rajab, Isra Mi'raj itu. Pertama diperintah oleh Allah sholat, itu Isra Mi'raj ya Bu ya. Bu, Ibu kapan tanggal 27 Rajab? Berapa hari lagi? Berapa hari lagi? Tuh ya Bu ya. Nah itu diwajibkan oleh Allah adalah sholat. Karena sewaktu Rasulullah diisrakan dan dimi'rajkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa namanya Isra. Dari Masjidil Aqsa naik ke langit namanya Mi'raj. Langit 1 sampai langit ke-7 ditemenin sama siapa Bu? Sama malaikat Jibril. Udah di langit ke-7 malaikat Jibril gak nemenin lagi, Rasulullah sendiri Bu ya, sendiri menemui Allah. Bu, Ibu udah tahu belum? Nah, belum lah ya, siapa yang tahu? Hanya Rasulullah aja yang tahu ya biar langit ke-7. Mau kemana itu Rasulullah? Mau menemuin Allah sendiri. Jibril enggak nemuin lagi karena itu bukan alamnya malaikat, bukan alam malakut ya Bu ya. Jibril bilang sama Rasulullah, wahai Rasulullah, ketemu dengan Allah ucapkan salam. Kata Jibril Bu, ucapkan salamnya udah tahu Ibu? Salamnya Rasulullah sama Allah udah tahu salamnya. Kalau kita kan salamnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tapi kalau sama Allah gimana? Assalamualaikum ya Allah. Masa keselamatan dari Allah untuk Allah, Bu? Ya, Bu. Jadi kata Nabi Jibril, bagaimana salamnya kepada Allah? Saya enggak tahu, kata Nabi. Kata Jibril, kul, ucapkanlah at-tahiyyatul salawatut. Nah, ibu tahu kan? Sekarang salamnya Nabi Muhammad kepada Allah mengucapkan at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatut. Langsung Nabi itu nemuin Allah, Bu. Beliau melewati aras, kursi, lauhil mahfuz, ya Rabbul akhdar, baru Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah. Dia duduk apa? Duduk tawaruk. Duduk tawaruk itu adalah duduk tahiyat awal, ya. Makanya di tahiyat awal at-tahiyat, ya Bu ya. Tuh ibu jadi tahu, Bu. Duduk tawaruk menghadap Allah, langsung dia bilang at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Penghormatannya salam kepada Allah. Allah jawab, gimana jawabnya, Bu? Udah tahu belum? Pengen tahu pisan? Kepo, pengen tahu bisa, namanya juga ngaji ya Bu ya. Ini harus tahu ya Bu ya. Nih Bu, Allah jawab di situ dengan salamnya Nabi, penghormatannya Nabi. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu. Geningan ibu tahu ya, tahu jawabnya Allah, salamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Bu, Nabi Muhammad berdua dengan Allah di mana? Di Sidratul Muntaha. Nggak pernah dia nggak ingat sama umatnya. Umatnya Nabi siapa? Saya mau tanya. Umat Nabi siapa? Kita kan umatnya Nabi Muhammad, Bu ya. Nabi enggak lupa di depan Allah, Bu. Selalu dibawa itu umatnya, selalu dibawa. Nabi langsung di situ memberikan salam daripada umatnya Nabi. Assalamu alayna wa ala ibadillahis. Tuh makanya dikumpulkan di dalam sholat tahiyat waktu ibu yang soleh dan solihah udah dikirimin salam kepada Allah oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi syarat ibunya yang soleh, yang solihah ya Bu ya. Bu, alhamdulillah. Jadi tahu ya Bu ya, tahiyat itu salamnya Nabi Muhammad kepada Allah. Langsung dijawab sama Allah, langsung Nabi Muhammad memberi lagi salam sama Allah untuk umat. Alhamdulillah, Bu. Langsung Allah di situ bertanya sama Nabi Muhammad, ya Rasul, kekasihku, engkau pengen apa? Kata Allah, ditanya Nabi Muhammad. Ibu kira-kira ibu kalau ibu diundang sama Jokowi ya Bu ya, Jokowi undang ibu, udah ibu memberi salam, udah sopan santun sama Jokowi. Kata Jokowi, ibu-ibu pengen apa? Ibu kira-kira jawab pengen apa? Hah? Pengen apa? Kira-kira ibu jawab pengen apa? Pengen duit. Benar nggak? Pengen duit yang banyak ya Bu ya, sama Jokowi. Tapi Nabi Muhammad itu Bu ditawarin sama Allah, kalau pengen dunia, pengen apapun juga Allah kasih, kata Allah. Tapi Nabi Muhammad nggak pengen apa-apa Bu. Dia nggak pengen apa-apa, cuman hanya satu dia minta sama Allah. Apa? Bu, ada yang tahu? Kalau ibu ada yang tahu, saya ntar kasih hadiah dopres. Bu, ibu ada yang tahu nggak? Kalau ibu ada yang tahu, ya jawabannya Rasulullah, saya kasih dopres. Tapi ibu ngambilnya masing-masing di rumah sendiri. Iya, kalau ibu pengen mobil, ambil aja mobil di rumah ibu sendiri. Bu, apa tuh kata Nabi jawabannya? Ya Allah, saya tidak mau apa-apa, cuman hanya aku minta kepadamu, aku minta umatku semua masukin surga. Bu, jawaban siapa? Jawaban Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Ya Allah, saya meminta umatku semuanya masukkan ke surga, jangan sampai satu pun ketinggalan, kata Nabi Muhammad. Bu,
Bu, coba itu kita punya Nabi benar-benar ya Bu ya, Masya Allah tabarakallah. Makanya cintailah Nabi, hobi Nabi, cintailah Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ibu, itu kata Allah, jawabannya apa Bu? Allah kata Allah, oke masih apa? Oke masih apa? Kata Allah, Ibu, iya maaf ya Bu ya, kata Allah, dikabul. Umat engkau semuanya bakal dimasukin ke surga, bahkan kunci surga engkau yang pegang, kata Allah. Sebelum umat-umat yang lain, umat engkau duluan masuk surga. Alhamdulillah. Tapi syarat, kata Allah, syarat kalau memang umat engkau pengen masuk surga semua, jalankanlah perintah aku. Satu, sembahlah aku sehari semalam 50 kali. Bu, suruh melaksanakan sholat 50 waktu 50 kali, sedangkan satu hari semalam itu 24 jam. Kita 50 kali sholat fardu, bisa kentut apa enggak itu? Kira-kira bisa kentut apa enggak? Subhanallah. Tapi Nabi Muhammad tidak protes apa-apa, terima Nabi Muhammad. Kenapa? Karena dia itu ahli ibadah. Nabi Muhammad babu, dia sembahyang tahajudnya aja Bu, rakaat pertama suratnya Al-Baqarah. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, rakaat pertama surat Al-Baqarah, sedangkan Al-Baqarah 3 juz. Belum rakaat kedua, belum rakaat yang lain-lain, sampai dia mah bengkak kakinya sedang tahajud. Kalau kita mah bengkak kaki asam Nabi Muhammad dikit-dikit ibadah. Kalau kita mah sedikit ibadahnya nggak beda ya Bu ya. Subhanallah. Nabi Muhammad pulang Bu, Nabi Muhammad pulang udah. Pas nyampe langit ketujuh, ketemu dengan para nabi semuanya. Nabi Musa yang pertama, wahai Muhammad, Allahumma sholli wa sallim wa barik. Wahai Muhammad, dipesan apa sama Allah? Pesan Allah, umatku suruh menjalankan sholat 50 waktu sehari semalam, kata Nabi Muhammad. Kata Nabi Musa, ya Allah Muhammad, kagak ada yang jawab. Pelit banget ibu-ibu. Bu, jangan pelit-pelit kenapa Bu? Kata Nabi Musa, ya Allah Muhammad, gitu dong. Umat engkau itu kecil dan lemah, dan juga umurnya nggak bakalan banyak. Ya paling banyak juga 100 tahun ya Bu ya, lebih gitu ya. Nah itu balik lagi sama Allah, dikurangin, udah gitu dikurangin, bolak-balik Bu, bolak-balik Nabi Muhammad akhirnya 5 tuh irka'u wasjudu ya Bu ya, irka'u wasjudu, sujudlah dan rukunya kepada Allah. Insyaallah satu pahala yang diangkat ke langit adalah salat, karena diperintahnya pun juga di atas ya Bu ya. Ibu pengen tahu nggak Rasulullah waktu diisrakan dan dimi'rajkan Bu, diperlihatkan semuanya oleh Allah, ciptaan Allah semuanya diperlihatkan. Tapi saya pengen ngebahas surga. Ibu mau nggak surga? Kalau ngebahas neraka Ibu mau nggak? Itu neraka juga semua diperlihatkan. Nabi Muhammad itu diperlihatkan neraka. Tapi pertama aja saya mau cerita surga ya Bu ya. Bu mau cerita surga, karena ini judulnya cinta sama Rasulullah. Hubbi nabihi, anak kita didik agar bisa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi. Karena pendidikannya mah udah ada di Al-A'raf ya Bu ya. Keturunannya Rasulullah, istri-istrinya, keluarganya semuanya udah dipelajari di sini ya Bu ya. Alhamdulillah anak-anak kita tahu. Tapi ibunya tahu nggak nih Bu? Ibunya tahu nggak berapa istrinya Rasulullah semua? Ibunya tahu. Ibunya tahu nggak? Putra-putrinya Rasulullah berapa? Pamannya siapa? Kakaknya siapa? Anak-anak kita hafal banget ya Bu ya. Alhamdulillah ya Bu ya. Subhanallah Bu.
Rasulullah ibu waktu diisrakan dan dimi'rajkan bu, dia diperlihatkan surga. Saya pengen bahas surga aja dulu sama ibu biar pada semangat ya bu ya. Bu, ibu kalau doa pengen ke surga, pengen ke neraka? Pengen ke surga ya bu ya. Malu apa enggak? Malu ya? Iyalah. Dengan sindirannya Bu Nawas, ilahilas tulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi pahabli taubatan waghfir dunubi fa innaka ghafiru zambil azimi Du Gusti abdi tesanes ahli surga namun abdi tekiat di neraka ke surga enggak mau, di neraka enggak kuat, mau kemana? Mau kemana bu? Mau kemana? Coba ibu malu ya bu ya. Tapi kalau berdoa ya Allah, aku mohon jadikanlah istri yang solehah, masukkanlah orang tua kami ke dalam surga-Mu. Amin Allahumma. Namanya doa ya bu ya, apa aja kita mau insya Allah dikabul sama Allah bu. Bu, Rasulullah dia masuk ke surga, melihat surga. Bu dengerin ibu, bu dengerin bu. Ibu kan suka nyanyi Hadad Alwi inna fil jannati naharon min laban ibu ya. Di surga itu ada sungai bu. Halo ibu, di surga ada sungainya ada berapa? Ada 4. Yang pertama sungai tawar, yang kedua sungai susu, yang ketiga sungai madu, yang keempat sungai arah. Ibu kalau di surga nanti kita nggak usah beli, mau berenang juga bisa. Bu, kalau di dunia arak halal apa haram? Kalau di surga ada sungainya, bu ya. Bu, itu Rasulullah melihat sungai di situ, masya Allah, tabarakallah. Kata Rasulullah gini bu, Jibril, bolehkah saya bertanya sama engkau? Mau nanya apa ya Rasul? Mau nanya ini sungai yang 4 ini, yang berjejeran gini, yang 4 ini kemana itu pembuangan airnya Jibril? Kata malaikat Jibril, wahai Rasulullah, itu adalah pembuangannya itu ke telaga engkau, ke telaga Kausar. Bu, telaga apa bu? Telaga Kausar. Mudah-mudahan kita ya bu ya. Nanti makanya Nabi Muhammad SAW pernah bu ya. Saya nih dengerin bu. Nabi Muhammad pernah dia berkumpul-kumpul sama sahabat. Begitu lagi kumpul, dia wajahnya langsung menadah ke atas. Menadah ke atas, sahabat ngeliatin terus. Dia sampai air matanya berkaca-kaca. Oh syauqan ala ahbabi, kata Nabi. Duh, kangen banget ya Allah sama yang pencintaku sama kekasihku ya Rabb. Kata Nabi, kangen banget Nabi sama kekasihnya, sama pencinta Nabi. Kata Nabi, sampai dia berderayan air matanya bu. Sahabat jawab, alas ma'ahbabuka ya Rasulullah, bukankah kami ini pencinta engkau? Kata sahabat. Kata Nabi jawab, antum ashabi, kamu itu semuanya sahabatku. Bu, manhum ahbabuka ya Rasulullah. Lantas siapa itu yang kau sampai berderayan air mata, yang cinta sejati kepada engkau? Siapa ya Rasulullah? Nabi jawab, man haula'i ja'u min ba'dikum. Mereka itu yang sesudah kamu, yang datangnya dari tahun 2021, 2022, 2023.
Tiga siapa? Ibu-ibu di sini ya Bu ya. Karena mereka itu tidak tahu wajah aku. Mereka tidak pernah bertemu dengan aku. Mereka tidak tahu mujizat-mujizat aku. Tapi dia sangat cinta sama aku dan sangat rindu sama aku. Dia baca sholawat kepadaku dengan banyaknya sholawat. Aku berjanji, saksikan wahai sahabat, aku berjanji akan menunggu di depan kausarku. Bahkan aku yang ngasih minumnya ke dia. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ibu cinta sama Nabi, ibu rindu sama Nabi. Nabi duluan yang rindu tahu ibu. Subhanallah, subhanallah, itulah ibu. Rasulullah cintanya sama umatnya sampai mau menghembuskan nafas. Sallu ummati, sallu ummati, sallu ummati. Sholat umatku, jangan sampai enggak sholat, karena sholat itu yang membawa selamat, bisa masuk surga. Bu, yang kedua wa ahli baitihi ya Bu ya. Hubi ahli baitihi, cintailah keluarga Nabi. Siapa keluarga Nabi itu? Siti Aminah ibundanya, Abdullah bapaknya, istrinya Siti Khadijah ya Bu ya. Berapa tuh istrinya semua? 11 sesudah Khadijah ya Bu ya. Itu harus tahu kita ya Bu ya. Cintailah keluarganya Nabi. Yang ketiga wa qiraatil Quran. Bu, ibu cintailah Al-Quran. Ibu suka baca Al-Quran? Suka baca Al-Quran? Suka. Bu, baca Al-Quran ya Bu ya. Alhamdulillah, kalau ibu belum fasih belajar ya Bu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Seterusnya sampai waladhdallin ya Bu ya. Ibu kalau baca Al-Quran enak enggak? Enak. Kapanpun juga kita baca apalagi habis sholat fardu. Amin Allahumma. Bu, punya anak zaman sekarang kalau enggak dimasukin ke pesantren Bu, hati-hati, waspada ya Bu ya. Kalau anak kita nggak dididik, nggak dimasukkan ke pesantren, nggak dimasukkan ke pengajian Bu, bukannya anak kita baca rawi, bukan anak kita baca Quran, malah nyekek botol. Ya Rabbi ghafirli warhamni. Betul? Berapa? 70. Itu minimal ya Bu ya, lebihnya nggak apa-apa ya Bu. Terus tasbihnya apa sekarang nih? Kira-kira apa? Subhanallahil ahadis somad ya Bu ya, sampai tanggal berapa? 21. Alhamdulillah. Sholawatnya apa? Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah. Banyak sodakoh ya Bu di bulan Rajab. Terutama kita banyak senyum ya Bu ya. Banyak jangan senyum melulu, kalau senyum kayak orang gila. Jangan, jadi banyak senyum gitu. Kita pokoknya mau pusing mau apa kita senyum aja. Insya Allah itu saja yang saya sampaikan. Yang insya Allah mudah-mudahan manfaat dibawa pulang sama ibu. Kalau kita pengen beruntung dunia dan akhirat, jalankan dengan 3 perkara. Pertama, irka'u wasjudu, ruku dan sujudlah kepada Allah. Wa'budu rabbakum, deketin Allah dengan doa. Wa'alul khairat, kerjakanlah kebaikan di bulan Rajab ini sampai bulan Sa'ban, sampai bulan suci Ramadan. Alhamdulillah. Bu, ibu, udah pegel pantesan, tapi saya ngeliatin kakinya ada yang parkir kiri, ada yang parkir kanan. Ada yang parkir lempeng ya Bu ya. Ya saya juga sama, saya juga mau ke Depok ya Bu ya. Habis zuhur lagi di sana, doain biar nggak macet di jalannya. Karena kalau hari Sabtu itu benar-benar udah macet banget ya Bu. Itu saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya dunia dan akhirat. Semoga anak-anak ibu semuanya menjadi anak yang soleh dan soleha, berbakti kepada kedua orang tua, kelak besarnya selalu menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kasih sehat putra putri ibu, kasih panjang umur. Harapan kita adalah menjadi alim ulama ya Bu ya, warasatul anbiya bitilkan yang lah dunia wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana warhamna wa liwalidayna. Amin. Qabul ya Allah. Hadanallah wa iyyakum ajma'in wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.